So thank you banget. Hari ini saya lagi merenungkan sebuah firman yang saya pikir bisa menjadi kekuatan buat kita semua, dan bisa dibilang ini sebuah hal juga yang menjadi sebuah pengejaran di hidup saya yang membuat saya semakin menyadari bahwa Tuhan itu Dia hadir, Dia dahsyat, dan Dia layak. Nah, hari ini saya punya tema yang mungkin Om David juga pernah bagikan di awal tahun ini. Judulnya normal. Ya. Dan jujur saya sebagai orang percaya, ketika pertama kali bertobat sekalipun, saya pikir Kristen itu ya seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya. Saya pikir Tuhan seperti apa yang saya imajinasikan sebelumnya. Tetapi semakin ke sini, saya semakin menemukan Tuhan itu benar-benar berbeda. Dan bukan hanya Tuhan, tetapi gaya hidup yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri sama kita begitu berbeda dengan konsep yang saya punya sebelumnya. Dan itu kenapa hari ini ketika kita bicara tentang normal, ya Om David kalau nggak salah memberi judul It's not about new normal, tapi it's about real normal. Nah, coba kita kaji sebentar. Kita pelan-pelan. Saya puji Tuhan diberikan waktu cukup panjang sama Om David. Ya, memang saya kurang ahli bicara sebentar-sebentar. Mungkin yang di gereja saya juga sudah tahu di muda saya nggak bisa khotbah sebentar. Tapi intinya normal yang Tuhan maksud adalah janganlah kamu menjadi normal serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau mengetahui, ya, dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini bukan normal yang ece-ece ya, karena ya saya berhubungan erat dengan anak muda. Selalu anak muda bertanya mana boleh, mana enggak. Mana dosa, mana enggak. Yesus itu dia walaupun mengambil rupa seperti manusia, dia mengambil dia ya inkarnasi incarnate, tetapi dia nggak pernah berdosa. Dan ketika dipertanyakan pertanyaan mana boleh mana enggak, it shows that kita normalnya kayak dunia. Karena Yesus selama dia hidup hampir nggak pernah dia bicara tentang dosa. Ya, maksudnya dia tidak memusatkan perhatiannya kepada dosa karena dia tahu dia mengalahkan dosa. Jadi ngapain lagi ngomongin sesuatu yang sudah kalah? Justru dia mau kasih pemerintahan yang baru. This is the way we should live as a Christian. Makanya kalau kita punya normalnya Tuhan, yang kita tanya adalah mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah, nggak ada yang dosa di sini. Itu kenapa pertanyaan benar salah harusnya kita, ya tentu kita tahu ya yang namanya benar-benar, namanya salah-salah. Tetapi kalau kita tidak rise above, kalau kita tidak naik level, maka kita akan terus bertarung dalam level benar dan salah, dan terjadilah sinode. Karena kita mulai memisahkan karena menurut kita this is the right one, this is the wrong one. Saya tidak melawan sinode, saya juga bersyukur akan adanya hal tersebut. Saya percaya juga Tuhan bekerja di dalamnya. Tapi normalnya Tuhan itu berbeda dengan normalnya manusia. Itu kenapa sebelum kita masuk lebih jauh kepada normal, apa yang Tuhan maksud dengan normal, coba kita kaji ulang ya. Definisi ulang tentang normal ini. Kenapa membuat definisi sangat penting? Karena definisi itu menentukan niat, alasan, ya, memulai sesuatu. Dan hal-hal yang diperhatikan juga berhubungan dengan definisinya. Lalu ini sangat menentukan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Ya, sekali lagi definisi menentukan niat dan juga menentukan perhatian. Dan menentukan bagaimana kita menghasilkannya atau menyelesaikannya. Ya, kita cuma punya 3 definisi. Sumber dari definisi ada 3 hal, 3 sumber. Yang pertama itu worldly, yang kedua itu good, yang terakhir godly. Nah, saya senang John Bevere pernah bilang bahwa
Musuhnya godly seringkali bukan worldly, tetapi good. Sesuatu yang terdengar baik, terasa baik, ternyata nggak godly. Nah, saudara, di hari ini kita perlu menerjemahkan, mendefinisi ulang setiap hal. Siapa itu Tuhan, siapa saya, apa itu iman, apa itu gereja, apa itu pelayanan, apa definisi hidup, apa definisi kerja, semua penting untuk kita bisa definisikan. Ya, dan kita cuma punya 3 sumber definisi. Apa itu duniawi, yaitu devil at the center. Ya, 1 Korintus 4 ayat 4 mengatakan the world, ya, dibilang blinded, ya, the God of this world blinded. Jadi Tuhannya dunia ini membutakan. Itu kenapa worldly it talks about devil at the center. Tapi kalau good bisa jadi kecenderungannya man at the center. Ini bukan dosa, tetapi good, ya, tetapi man at the center. Tapi kalau godly itu God at the center. Nanti kita akan belajar beberapa, ya. Nah, menariknya menurut Tuhan Yesus, worldly dengan good itu sama aja. Ya, bisa apa ya? Ketika manusia menjadi pusat, itu nggak ada bedanya dengan iblis jadi pusat. Sebab Alkitab mengatakan di Matius 16, dia mengatakan kepada Petrus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ya, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ternyata Yesus menggambarkan bahwa dia mencoba menerjemahkan bahwa kalau kita nggak berpikir seperti Tuhan, berarti kita berpikir seperti iblis. Walaupun kita punya hikmat manusia. Tetapi menurut Tuhan bahwa enyahlah kau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Makanya ketika manusia jadi pusat, chaos terjadi. Nah, kita lihat hari-hari ini kan kita salahkan Tuhan. Padahal kalau kita baca Roma 8, dunia ini ciptaan sedang ditaklukkan, maksudnya sedang dirusak oleh manusia yang menjadi pusat. Ketika manusia jadi pusat, pasti semua itu falling apart. Pasti semua jadi chaos. Ya, kita lihat aja dulu ketika gereja mula-mula, ketika 300 tahun setelah Yesus lahir, ya, Yesus pelayanan Yesus, gereja mula-mula, tiba-tiba mulai agama muncul, tiba-tiba agama menggunakan ayat untuk apa? Membunuh, menguasai. Bayangin loh. Lalu mereka mengatakan mereka mengambil ayat-ayat untuk apa? Mendominasi. Man at the center, using the word of God. Ya nggak jauh beda juga sama sekarang. Makanya kita nggak punya pilihan. Kalau kita ingin menjadi normal seperti Tuhan, God must be the center dalam apapun. Amin, saudara. Nah, saya tidak akan panjang, tetapi ini kurang lebih satu pola. Ya, one leads to another. Definition leads to intention. Intention leads to attention. And attention leads to completion. Jadi kalau saudara punya definisi, ya, definisi itu konteks, identitas, nilai, kebenaran. Contoh, saudara percaya bahwa saya adalah seorang bos, ya, saya adalah tuan, sedangkan Tuhan adalah tersuruh. Ya, kalau kita merasa bahwa kita adalah ini saya, ya berarti nanti ketika kita berdoa, intentionnya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi pasti buat saya. Lalu attention-nya bukan kepada Tuhan, bukan pada kehendak Tuhan, tetapi apa yang saya mau. Dan completion-nya, cara menyelesaikannya juga sesuai dengan yang saya mau. Ya, contoh definisi, ya, saya mendefinisikan misalnya pelayanan sebagai bayar hutang untuk dosa saya. Maka di sini akan menentukan intention-nya, alasannya, maksudnya, ya berarti maksudnya adalah supaya saya diterima Tuhan. Jadi attention-nya bukan kepada kehendak Tuhan, tetapi fokusnya self-centered. Aduh, saya salah, aduh, saya berdosa, aduh, saya nggak layak, saya harus melayakan diri saya supaya Tuhan terima saya. Akhirnya cara menyelesaikannya juga mengikuti atensi, intensi, dan definisinya. Sama juga dengan normal. Definisi saudara normal itu apa? Kaya, berhasil. Definisinya apa? Punya gereja besar. Definisinya apa?
Karena definisi menentukan intensi, menentukan atensi. Kalau kita memang pengen gereja besar, ya udah intentionnya adalah ya saya pengen jadi gereja terbesar supaya jiwa-jiwa datang ke sini. Lalu atensinya udah mulai fokus kepada apa? Oh gimana kalau orang datang ke gereja gimana caranya? Ya undang artis, ya undang atioso, worship terkenal, ya pakai lampu-lampu bagus lah dan sebagainya, gitu kan? Dan cara menyelesaikannya juga apa? Rapat-rapatnya selalu ngomongin, kenapa nggak hadir jiwa-jiwa? Padahal yang harus jadi fokus adalah bagaimana kita bisa membawa kerajaan Allah supaya setiap orang itu keluar dari bangku neraka, bukan sekedar masuk ke bangku gereja. Nah, saudara, definisi menentukan intensi, atensi, dan completion. Nah, sekarang definisi saudara tentang normal apa? Apakah tradisi gereja saudara? Apa yang normal adalah apa yang bapak-bapak gereja kita lakukan mungkin 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Apakah definisi kita normal adalah apa yang kebanyakan orang lakukan? Oh, dia lakukan ini berhasil. Tiba-tiba orang datang. Saudara, untuk datengin orang tuh gampang. Sama kalau saudara mau ikan datang, ya kasih umpan yang sesuai. Saudara kasih umpan entertainment, maka orang datang mencari entertainment pasti. It's very easy untuk orang datang. Tapi pertanyaannya orang itu datang kemana? Datang ke gereja atau datang ke Tuhan? Itu pertanyaan yang saudara harus tanyakan. Ya, itu kenapa saudara mari hari ini kita samakan definisi tentang normal. Menurut saya, menurut Alkitab, normal adalah Yesus. Yesus adalah satu-satunya gambaran yang normal tentang tentang anak Allah. Kita sedang berhadapan dengan new normal. Saya percaya bahwa dunia boleh aja berubah bebas, terserah. Dunia boleh berubah bentuk, keadaan boleh datang semaunya mereka sendiri. Kita boleh pelajari normal yang baru, marketing 4.0. Bagaimana kita lihat sekarang juga semua keadaan semakin baru, generasi-generasi alfa. Kalau kita berusaha untuk mengikuti generasi alfa, generasi yang banyak maunya, generasi yang bosanan, generasi yang butuh di-entertain, nah kita akan capek ngikutin, saudara. Tapi saya mau bilang gini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dan saya suka Yohanes 16 ayat, saya nggak taruh di slide, tapi Yohanes 16 ayat 33, dia bilang seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Ini kan nggak normal. Yesus bilang, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Nah, saudara punya normal yang seperti apa? Mungkin saudara punya normal, kalau saya ikut Tuhan, saya nggak mungkin miskin. Kalau saya ikut Tuhan, saya nggak mungkin sakit. Kalau saya ikut Tuhan, saya nggak mungkin susah. Kalau saya ikut Tuhan, saya nggak tahu. Tapi menurut Tuhan, kamu beroleh damai sejahtera. Walaupun dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. So, sebagai normalnya pengikut Kristus, keadaan apapun yang datang sama kita, nggak pernah menggoyahkan kita. Dan saya percaya pada akhirnya, keadaan itu akan taat dengan siapa yang ada di dalam kita. Nah, saudara, normal ini selalu baru. Selalu baru. Jadi, kenapa kita capek-capek pelajari new normal, sedangkan dunia sudah dikalahkan sama Kristus? Ya, aku telah mengalahkan dunia. Jadi, lebih baik kita pelajari yang telah mengalahkan dunia ini. Ngapain kita pelajari dunia yang nggak bisa mengalahkan Tuhan? Lebih baik kita belajar mengenal Tuhan, hidup dengan Dia. Karena kalau kita hidup dengan Dia, yang selalu sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya, we will always overcome the world. Kita akan selalu mengalahkan dunia. Ya, 1 Yohanes 5, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi, orang Kristen punya iman, itu pasti mengalahkan dunia. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal Dia. Dan saya percaya, saudara, hari-hari ini, kita sedang dituntut, dipaksa untuk bisa mengenal Tuhan pribadi lepas pribadi. Bukan melalui pendeta
Ya puji Tuhan ya, dengan adanya kelas-kelas, dengan adanya hamba Tuhan, dengan adanya guru-guru, kita diajar. Tetapi di masa-masa pandemik ini, Tuhan sedang mengajarkan kita boleh belajar. Itu hal yang bagus. Sebanyak-banyaknya kita punya counselor, sebanyak-banyaknya kita punya pengajar. Tetapi kalau kita bergantung sama mereka, saudara, kita akan selalu gugur. Because faith is very personal. Dan iman datang dari pengenalan akan Kristus. Untuk itu, saudara, bicara tentang normal, kita mau menjadi seperti Kristus. Ya, dan itu kenapa penting sekali, saudara, untuk kita bisa mengenal Dia. Not the world. Knowing Him above all else. Ya, jadikan ini sebagai pengejaran utama, yaitu mengenal Tuhan, bukan yang lain. Mengenal Kristus. Saudara, saya diberkati sekali dengan apa yang Paulus katakan di ayat ini ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, jujur, dulu apapun yang saya anggap untung, kebanyakan sudah menjadi sesuatu hal yang bukan lagi keuntungan. Dibandingkan pengenalan akan Kristus. Wow, Kristus lebih mulia dari apapun. Ya, Paulus mengatakan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Saudara, saya percaya bahwa mengenal Kristus semestinya menjadi hal yang normal. Pengejaran akan Dia, melepaskan hak, menganggap semua rugi demi pengenalan akan Kristus. Harusnya normal karena kita mau jadi seperti Kristus. Kita nggak punya pengejaran yang lain yang lebih berharga daripada menjadi seperti Kristus. Saudara, tahun lalu saya lagi mengalami, saya nggak tahu apakah ini promosi, apakah ini efek samping karena orang mempromosikan, apa karena efek samping saya belajar, apa efek samping karena istri saya artis ya. Tapi saya mengalami sebuah kepercayaan untuk bisa melayani di berbagai tempat, berbagai kota, ya bahkan juga negara. Nah, tahun lalu saya mengalami saya pergi ke kota-kota dengan intensitas yang begitu padat, ya, dan hari-hari saya dipenuhi dengan belajar, dipenuhi dengan mempersiapkan materi, dan juga pergi dari satu kota, satu tempat ke tempat lain. Tapi saudara, saya di situ mengalami yang namanya, di akhir tahun saya mengalami depresi. Ya mungkin nggak sampai depresi ya, tapi saya mengalami yang namanya stres, kebingungan, ya panik, capek, exhausted, dan muncul kecenderungan, muncul tiba-tiba hal yang saya nggak pernah alami, saya alami 4 bulan, saudara. Mungkin kalau saudara lihat Instagram saya, dari sosial media saya, dari Desember sampai Maret, kebanyakan tuh cerita tentang saya stres, saya panik. Ya walaupun iman tetap saya utarakan di situ, tapi saya nggak pernah menyangka saya mengalami seperti kayak penurunan ya. Dan kenapa? Karena saya menyadari ketika saya membaca Alkitab, tujuan saya adalah untuk berkhotbah. Ketika saya baca buku, tujuan saya adalah untuk menyampaikan pesan dengan sangat baik. It's a good intention, tapi itu bukan primary intention. Sekali lagi, definisi saya apa untuk melayani? Nah, hari itu ternyata saya mengalami sebuah penyimpangan karena yang saya kejar adalah to be a good preacher. To be a good leader, to be a good father. Saya mulai stres karena saya merasa gagal di pelayanan, melihat banyak teman-teman mengalami penurunan, yang anak-anak yang saya layani tiba-tiba mengalami ini, mengalami itu. Wah, banyak hal saya mulai lihat, wah mata saya mulai kemana-mana. Wah, stres banget, saudara. Karena ternyata itu tadi ya, dalam saya membaca Alkitab, dalam saya belajar, dalam saya nonton, pengejaran saya adalah untuk menjadi pengkhotbah yang baik.
untuk menjadi pemimpin yang baik, menjadi bapak yang baik bagi generasi. Tapi saya lupa bahwa pengejaran utama saya adalah bukan menjadi good preacher, bukan menjadi good leader, bukan menjadi good father, tapi to be a good son. Karena Yesus mengajarkan kita bukan menjadi good leader, good father, simple, to be a good son. Yesus mengajarkan sebuah cara hidup untuk hidup sebagai anak. Gak ada yang lain. Ya, gak ada yang lain. Kalau kita bisa menjadi anak sama seperti Yesus, you will be a good leader, you will be a good preacher, you will be a good father. Nah, saudara, saya teringat cerita David Damien ya, yang bikin Homecoming dari tahun, saya lupa tahun berapa, tapi saya mengikuti satu acara di Singapura, dan saya diberkati karena saya melihat di Singapura itu, ya dulu kan dijajah oleh Jepang, dan di atas panggung itu panggung yang sangat besar, dan saya lihat ada puluhan, ratusan orang Singapura berdiri di atas panggung dengan beberapa orang Jepang. Dan di situ orang Jepang bersujud di hadapan orang Singapura yang mewakili negara Singapura, dan orang Jepang mewakili negara Jepang. Orang Jepang ini mewakili negaranya meminta maaf atas penjajahan yang dia lakukan, yang mereka lakukan. Dan di situ orang Singapurnya ya dia bicara ambil nangis, dia cerita bahwa kakek saya disiksa oleh bangsamu, saya punya leluhur disiksa oleh bangsamu, tapi hari ini saya mengampunimu, saya mewakili bangsa Singapura, saya mengampunimu. Wow, itu the presence is so thick ya, begitu luar biasa. Tapi dimulai dengan sebuah cerita di mana David Damien membuat sebuah gathering pertama, ya homecoming pertama, di mana dia mengundang orang-orang, ya ratusan datang di sebuah negara. Lalu ketika dia bikin acara itu, sebelum dia berkhotbah ada anak kecil yang bernubuat. Lalu ketika anak kecil itu memberikan nubuatan sangat powerful, dan tiba saatnya David untuk naik ke atas panggung, untuk memberikan visi misi apa yang Tuhan taruh di hatinya. Tiba-tiba Tuhan bicara sama dia seperti ini, David, ya, setelah anak ini bernubuat, kamu naik dan kamu tutup meeting ini. Dia bilang, Tuhan, gimana saya tutup? Karena mereka hadir saya undang untuk mendengar khotbah, mendengar pemaparan materi yang Tuhan sudah taruh di hati saya. Kalau saya tutup, mereka akan kecewa. Tuhan, saya harus bicara supaya mereka datang dan mereka pulang dengan berkat. Lalu Tuhan ngomong seperti ini, yes, it's true. Kalau kamu naik ke atas dan berkhotbah, they will be blessed. Tapi kalau kamu naik ke atas panggung dan kamu tutup meeting ini, I will be blessed. So dia diperhadapkan untuk menjadi a good preacher atau a good son. To be a good preacher, we can please everyone. Tapi to be a good son, seringkali kita harus menyinggung orang-orang. Untuk menjadi anak-anak Allah, untuk mentaati Tuhan, seringkali kita harus menyinggung orang-orang. Dan hari itu dia taat, dia naik ke atas, dan dia tutup meetingnya. Dan betul setelah itu, orang-orang banyak memberikan kekecewaan. Tapi kalau kita lihat sekarang, homecoming ya, menjadi salah satu event, gerakan dunia yang begitu besar, global movement yang memulihkan bangsa dengan bangsa. Wow! Diawali dengan apa? Ketaatan sebagai anak. Nah, saudara, ini yang berharga. Kalau David Damien nggak taat sama Tuhan, dia nggak mungkin mengenal bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup menepati janjinya walaupun diawali dengan sebuah penderitaan. Makanya Paulus mengatakan, aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi. Jadi kalau Paulus mengatakan saya tahu sekarang, berarti dulu dia nggak tahu. Ada proses yang harus dia alami, ketaatan demi ketaatan, sampai dia berhasil membuat sampai dia membuat dirinya mengenal Tuhan karena proses yang dialami. Saudara, apakah kita mau mengenal Tuhan? Karena
Ini yang normal. Ya, saya melihat Stefanus dilempar batu sampai mau mati. Lalu dia bilang, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. It's not normal. Why? Karena Stefanus mengenal Tuhan. Dia mengenal Yesus. Wow. Tapi kan nggak normal buat kita, saudara. Dan kita senangnya yang normal, yang safe for us. Nah, kita melihat bagaimana proses orang Israel ini moving to new normal, dari dijajah sama Firaun dan Mesir beralih ke ya mau ke tanah perjanjian. Lalu di situ kita lihat setelah dia keluar dari Mesir, moving to new normal, mereka gagal. Kenapa? Karena Musa mengejar pengenalan akan Tuhan. Tapi bagi orang Israel, sabo de teuing siapa itu Tuhan. Pokoknya lu ketemu Tuhan aja Musa, nanti lu ngomong sama gua. Lu kasih tahu, lu ketemu Tuhan, lu berdoa sama Tuhan, lu intim sama Tuhan, nanti lu turun dari gunung kasih tahu sama kita. Just tell us what to do. Apa yang terjadi? Akhirnya ya ini. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi orang-orang Israel cuma tahu Tuhan dari perbuatannya, cuma tahu dari cost of his action, tapi nggak tahu hatinya Tuhan, nggak ngerti Tuhan itu seperti apa. Sedangkan Musa menjadi sahabatnya Tuhan karena dia bergaul dengan Tuhan, mencari pengenalan akan Tuhan. Dia naik ke atas gunung, wow. Akhirnya apa? Musa memiliki hatinya Tuhan, bangsa Israel nggak punya. Karena Musa diperkenalkan jalan-jalannya Tuhan, his thoughts, pikirannya Tuhan, desire-nya Tuhan. Musa mengenal sehingga dalam keadaan apapun, bahkan Musa sampai rela nggak masuk tanah perjanjian. Wow, saudara. Sebuah janji yang tidak dialami oleh Musa. Tapi bagi Musa, sang pemberi janji lebih berharga daripada janji itu. Tanah perjanjian lebih berharga, Tuhan lebih berharga dari tanah perjanjian. Akhirnya mereka gagal untuk hidup dalam normal yang baru, yang tadinya diperbudak. Sekarang dibebaskan, tapi gagal menjadi orang-orang bebas. Kenapa? Karena mereka tidak belajar untuk mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita mau mengenal Tuhan sederhana, saya mau akhiri dengan tema ini. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus belajar untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara nggak bisa melakukan kehendak-Nya karena mengenal Dia, tapi saudara lakukan kehendak-Nya, maka engkau akan semakin mendapat pengenalan akan Dia lebih lagi. Tentu kenapa kita mau melakukan kehendak Tuhan, karena Dia menyatakan dirinya sama kita. But don't stop there. Karena pengenalan sama Tuhan gak bisa berhenti. Kita menggunakan pewahyuan kita akan Tuhan karena apa yang kita alami 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. No, pengenalan akan Tuhan, it's always new every morning. His mercy always new every morning. Kemurahannya selalu baru tiap pagi, saudara. Jadi pengenalan kita sama Tuhan kita cari setiap hari menjadi our greatest desire. Nah, itu akan kita alami ketika kita memusatkan perhatian kita sama Tuhan. Tuhan, aku ingin melakukan kehendak-Mu. Ketika kita menyadari Yesus mati di kayu salib, Yesus mati ketika kita masih berdosa. It's enough, Lord. It's enough, Tuhan mati, Tuhan bangkit untuk saya, untuk menebus saya dari dosa, mempercayakan saya panggilan, mempercayakan saya Roh Kudus. Di mana kalau saya bersama dengan Roh Kudus, semuanya komplit. Bahkan Roh Kudus adalah jaminan untuk kita bisa menerima semua karya penebusan Tuhan. Dan itu membuat kita bilang, Tuhan, aku ingin melakukan kehendak-Mu. Semakin kita melakukan kehendak Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Itu kenapa Tuhan pengen kita taat. Kenapa? Karena He wants us to know Him more and more. Dia pengen kita mengenal Dia lebih lagi. Iman kita bertumbuh, kasih kita bertumbuh. Itu kenapa Keluaran 3:3 dia bilang gini,
Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Jadi bukan jalannya Musa. Bukan jalannya Musa, tapi jalannya Tuhan. Tuhan kasih tahu jalanmu, kasih tahu agendamu, kasih tahu apa yang kau mau, supaya aku bisa mengenal engkau. Wow. Mengenal dia dan hidup buat agendanya adalah hal yang nggak bisa dipisahkan. Mengenal dia dan hidup buat agendanya adalah hal yang nggak bisa dipisahkan. Saudara, kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, tapi kita nggak melakukan kehendaknya, bisa jadi mungkin dulu kita mengenal Tuhan, sekarang kita sekedar tahu akan Tuhan. Saya percaya bahwa bagaimana kita mengenal Tuhan sangat ditentukan dengan bagaimana kita punya hasrat untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya mau ulangi bahwa goal utama kita yaitu menjadi anak, saudara. To live our sonship. Sama seperti Yesus. Hidup sebagai anak. Dia kasih tahu, ini modelnya hidup. Kalau kita mau hidup buat kehendak Tuhan, kalau kita mau menyelesaikan kehendaknya, hidup sebagai anak. Ya Roma 8 mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semua. 2 Korintus 3:18. Dan sekarang muka kita semua kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita makin cemerlang. Cemerlang itu dari roh. Dan roh itu adalah Tuhan. Saudara, saya tahu di sini kita banyak yang seorang dokter, kita menjadi seorang pendeta, preacher, content creator, lawyer, worship leader. Ya, saudara, itu semua ekspresi, bukan esensi. Pengejaran kita cuma satu, kita menjadi seperti Tuhan, kita menjadi seperti Yesus, menjadi anak. Yesus dikenal oleh Bapa bukan pemimpin, saudara. Bukan leader, bukan Bapa rohani, bukan. Semua orang pengen jadi Bapa rohani, tapi apakah menjadi anak rohani menjadi kegairahan kita? Karena menjadi anak itu artinya hidup seperti Yesus yang taat sampai mati, saudara. Untuk melakukan kehendak Bapanya. Nah, ekspresi itu bisa banyak. Worship leader, jadi pendeta, good preacher, astronot mungkin, menjadi dokter apapun, saudara. Pengacara, anak band, drummer. Itu ekspresi. Itu semua terjadi. Ya, dan Tuhan nggak terlalu pusing. Yang penting esensinya adalah kejar menjadi anak-anak Allah. This is what normal Christianity looks like. Normal Christian life to live as a son. Untuk hidup sebagai anak. Makanya kita semua lahir sebagai anak. Nggak ada lahir langsung jadi bapak. Walaupun nggak bisa dipungkiri, bapak yang tidak menghidupi tugasnya untuk mendidik anak-anaknya begitu banyak. Tapi tetap Tuhan percayakan anak lahir. Karena kenapa? Karena that's the only way. Generasi akan menjadi bapak bagi generasi kalau dia belajar jadi anak dulu. Learn to be a son. Sekali lagi, itu semua ekspresi, tapi esensinya adalah menjadi anak. Dan anak hidup untuk mengejar kehendak Bapaknya, nggak ada yang lain. Ya, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus datang to reveal the Father. Dia datang untuk menunjukkan siapa itu Bapa. Dengan cara apa? Hidup sebagai anak.
hidup sebagai anak yang melakukan kehendak Bapanya. Dan Yesus telah mempercayakan misi ini. Ya, maka dia katakan di Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin, saudara-saudara sekalian. Kita harus belajar hidup sebagai anak yang mengerjakan kehendak Bapanya. Ketika kita mengerjakan kehendak Bapa, keputraan kita akan muncul, saudara. That Christ likeness will revealed from your life. Akan dikeluarkan. Makanya kan dia bilang Christ in you the hope of glory. Nah, Christ in you is for you. Tapi ketika Christ be revealed from you is for the world. Kristus di dalam kita itu buat kita. Tapi ketika Kristus dinyatakan, itu buat dunia ini. Itu kenapa doa kita selalu tentang saya, dan saya. Kenapa? Karena kita cuma hidup sebagai anak Tuhan yang punya Tuhan di dalam, tapi nggak melakukan kehendak Bapanya, sehingga Yesus tidak termanifestasi keluar. Dan hidup kita cuma fokus sama diri kita saja. Dan kita nggak mengalami hal-hal yang Tuhan rindu untuk kita bisa alami. Anak melakukan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Melakukan kehendak Tuhan itu penuh pergumulan, saudara. Mungkin kenapa ini orang nggak suka. Orang lebih sukanya ngelakuin kehendaknya dia, supaya maunya dia tercapai, supaya hidupnya safe, supaya hidupnya aman, supaya tagihan bisa terpenuhi. Saudara, saya nggak pungkiri bahwa kita berhadapan dengan dua realita ini, yang namanya panggilan dan juga kebutuhan. Tapi bukankah Alkitab bilang bahwa carilah kerajaan Tuhan dahulu, maka semua akan ditambahkan. Kerajaan Allah bukan tentang makan dan minum. Justru orang yang pusing makan minum, Tuhan Yesus mengatakan dia tidak mengenal aku. Dia tidak mengenal Bapa. Jadi kalau kita melakukan kehendak Bapa, ya harusnya kan urusannya Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan sesuai dengan kekayaannya dia. Dia sanggup, he is able to do above, exceedingly, more than what we could ask, according to his righteousness. Jadi saya percaya sebenarnya, walaupun kita bergumul, yes, tapi Tuhan pasti pelihara. Ya, coba saya teringat ya Yohanes 15 ya. Yohanes 15 dia bilang, bahkan dia bilang seperti ini, ayat Yohanes 10, maaf. Ayat 29 kalau nggak salah. Dia bilang gini, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, kata Yesus, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wow. Bayangin, seorang pun gak ada yang bisa merebut dari tangan Bapa. Apalagi kehidupan ini. Dia pasti akan penuhi apa yang kita butuhkan. Masalahnya kita penuhi gak apa yang Tuhan mau. Kita minta Tuhan untuk peduli sama kebutuhan kita, tapi apakah kita pernah peduli dengan kehendak Tuhan? Yesus bergumul, saudara. Dia berdoa sampai 3 kali. Sampai in agony, dia berdoa sama Tuhan. Itu mungkin sebuah kalimat yang nggak bisa diterjemahkan dengan betul, dengan jelas. Yesus sampai berpuluh darah, sampai dia mengatakan, Bapa, jikalau cawan ini ya tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tuhan bahkan bilang, Tuhan kalau bisa lepas ini, cabut. Tuhan aja mau nyerah, saudara. Tuhan completely, ya, the anointed one, mau nyerah, melakukan kehendak Bapa. Tapi dia mengatakan, walaupun aku mau nyerah, tapi jadilah kehendak-Mu. Kenapa? Karena misi dia hidup sebagai anak untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Itu misi utama, saudara. Dia mau menyelesaikan misi dari Bapanya. Dan dalam prosesnya dia pun ingin menyerah. Jadi wajar kalau saudara kecewa, saudara marah, saudara takut, saudara bingung, saudara panik, saudara salah ambil keputusan. It's normal.
Tapi it's not normal for you to stop. It's not normal for you to let go of your calling. It's not normal. Marah, it's normal. Kecewa, it's normal. Just talk to the Father. He can handle your anger. He can handle your complaint. As long as we complain as a son. We complain as a son. Tuhan, aku capek. Gak ada yang perhatiin aku. Tuhan, aku capek. Aku gak dihargai. Tetapi keluar dari doa, kita keluar sebagai anak. Itulah fungsinya doa. Bapa kami yang di surga. It's to reveal, to strengthen in your sonship. Saya mau nyerah beberapa kali, saudara. It's not easy. Apalagi saya punya anak 4. Ya ini buat anak-anak muda ya. Sebelum bikin, mikir dulu. Saya dulu waktu kawin nggak mikir soalnya. Kawin dulu baru mikir. Punya anak dulu baru mikir. Ya, jadinya ya banyak mengalami kesusahan-kesusahan. But kalau Tuhan izinkan saya memiliki anak 4, saya tahu Tuhan akan pelihara. Ya akhirnya saya mengalami banyak kesulitan, kesusahan. Ya tahun lalu saya mengalami ya banyak luka ya, banyak intimidasi, banyak hujatan. Tapi saya pikir kalau memang ini bisa membuat saya jadi normal, so be it. Saya mengalami banyak kebingungan kok. Saya mengalami banyak keterbatasan. Lagi ketika anak saya lahir dalam keadaan yang nggak normal, itu butuh banyak biaya, ya saya harus turunin standar hidup, saya jual mobil, apalagi kemarin anak saya harus dioperasi. Aduh, saya bilang lagi masa pandemi ini, harus operasi, duit dari mana? Ya sederhana, ya dari Tuhan. Saya suka sebel sama diri saya, kenapa? Setiap kali saya nanya, saya jawab sendiri. Gitu. Kenapa? Ya karena Christ in you, the hope of glory. If you have the promises of God, you will have hope. Kalau kita punya janji Tuhan, you will have hope. Tapi janjinya mana yang pegang? Janji manusia kah? Janji orang tuamu? Janji bosmu? Janji mantanmu? Janji suamimu? Jangan dipegang. Lemesin aja kalau mereka. Tapi janji Tuhan dipegang. Makanya dia bilang, Mazmur 119, dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menaruh janjinya di hati. Kalau saudara pegang janji manusia, udah pasti kecewa. Izinkan semua manusia berjanji. Tapi jangan pegang itu. Jangan dipegang. Tapi janji Tuhan dipegang. Gak akan kecewa, saudara. Dan akhirnya, ya udah saya bilang, ya udah sayang. Dan kebetulan kan anak kami sekolah di rumah ya. Waduh, ribet banget. Ribetnya karena udah bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Inggris saya juga sulit. Belajar matematika bahasa Inggris, belajar phonics, bahasa Inggris saya juga belepotan, belajar apalah. Jadi saya bingung waktu saya mengajarin, bukan saya yang ngajarin, anak saya yang ngajarin saya. Aduh, si Zera tuh sampai, Dedi, udah nggak usah Dedi, aku aja. Tapi ya saya enjoy, saya punya waktu, saya nikmatin. Susah, iya. Itu sekolah juga, kan kita juga harus bayar ya. Beberapa hal kami harus bayar. Akhirnya istri saya yang harus ngurus BPJS. Dan saya bersyukur saya punya istri yang benar-benar menghidupi keputraannya ya. Keputraan itu bukan buat cowok ya. Jadi sonship itu bukan tentang gender ya, bukan. Yang perempuan, ibu-ibu, wanita juga adalah ya anak-anak Tuhan. Ya keputraan itu maksudnya keserupaan dengan Yesus karena Yesus menghidupi his sonship. Dia sebagai anak. Dan ini berlaku buat kita apapun gendernya. Dan puji Tuhan ya. Ya kita menangis, saya sebagai bapak, saya takut, karena saya nggak mau sampai, sejujurnya saya berat kalau saya sampai harus, boleh bantu nggak, agak berat gitu ya. Tapi kalaupun saya nggak dapat, nggak bisa, ya saya akan, pasti saya akan minta bantuan sama gereja yang saya pimpin, saya minta bantuan sama mungkin Om David, saya minta bantuan sama mertua saya, I will do everything untuk fulfill the needs, ya. Tetapi sebelum itu terjadi, saya mau mengandalkan Tuhan. Dan betul loh, Tuhan itu pelihara hidup kita. Kenapa? Kalau kita lakukan kehendak Tuhan, agenda kita jadi penting buat Tuhan.
Kalau kita lakuin, Bill Johnson pernah bilang kan, what matters to you, matters to him. Masalahnya, what matters to him, matters to you enggak. Karena kalau apa yang di hati Tuhan penting buat kita, saya percaya bahkan mainan game PS4 pun penting buat Tuhan. Buat saya main game itu untuk melepaskan penat, ini jadi penting buat Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan jadinya untuk Tuhan. Me time untuk Tuhan. Baca buku untuk Tuhan, liburan untuk Tuhan. Nikah buat Tuhan, jomblo buat Tuhan, putus buat Tuhan, kerja buat, semuanya jadi buat Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, udah pasti Tuhan kuduskan. Karena kudus artinya separated for Him, kadosh, dipisahkan buat Tuhan. Dan Tuhan menjadi, ini apapun yang kita lakukan menjadi rumah bagi Dia. Holy place. Whatever you do unto the Lord will become a holy place. Dan Tuhan tinggal di situ, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya puji Tuhan istri saya datang ke puskesmas waktu itu. Dan dia datang agak siang, tapi puji Tuhan, mujizat. Karena hari itu lagi terjadi semprotan disinfektan ya. Dan di situ disemprotlah buat COVID-19, buat virus. Dan jadi rumah sakit, puskesmasnya sepi. Jadi pas istri saya datang, istri saya adalah orang pertama, grup pertama. Ya udahlah, langsung ketemu dengan ininya, langsung diurus-urus dan selesai cepat dan dapat rujukan langsung ke rumah sakit. Dan udahlah kita dapat jadwal untuk operasi dalam beberapa minggu ini dan gratis. Jadi saya pikir, wow, kalau kita lakuin kehendak Tuhan, pasti Tuhan cari cara. Walaupun caranya kadang-kadang harus menuntut kita buat rendah hati. Jujur buat istri saya nggak tahu, tapi istri saya kayak, saya salut sih sama dia. Dia nggak ada tanya-tanya, aduh Dit, malu aku ke BPJS nih. Banyak yang foto lagi. Ya nanti gimana? Malah dia bersaksi, saudara. Saudara boleh lihat Instagramnya. Di depan puskesmas, dia posting, dia bersaksi. Puji Tuhan, aku habis ngantri BPJS. Wow. Saya bersyukur dapat istri yang cantik dan hatinya juga cantik. Beruntung istri saya dapat saya. Nggak kebalik. Maaf. Beruntung saya dapat istri saya maksudnya. So, saudara, saya jujur bergumul. Anak 4 yang udah punya anak ngerti lah. Ya, itu bayar uang sekolah kan nggak pakai cinta ya, pakai duit. Tapi saya percaya gini, kalau kita lakuin kehendak Tuhan, apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan apapun itu. Kalau kita sakit, pasti Tuhan sediakan uangnya untuk berobat. Kalau Tuhan tidak sediakan obatnya, dia sediakan kesembuhan mujizat. Kalau dia tidak sediakan kesembuhannya, dia sediakan imannya untuk bertahan. Jadi apapun Tuhan sediakan, tetapi sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Karena dia pencipta, kita ciptaan. Dia Bapa, kita anak, terserah maunya Tuhan. Yang pasti sakit nggak sakit, udah pasti sembuh itu. Hanya masalah sembuhnya menurut kacamatanya Tuhan, bukan kacamata kita. Kan hidup ini cuma sementara. Jadi saya percaya juga bahwa orang-orang yang mungkin hari ini jangan takut sama COVID-19, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lakuin kehendak Tuhan, mungkin saja kena COVID-19, tapi COVID-19 nggak pernah mengambil hidup kita yang kekal. Kalaupun mati, kan langsung masuk surga, ketemu Bapa. Ya kan? Jadi kita hidup untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Kenapa pusing? Yang pusing adalah bukan gimana caranya nggak kena COVID, tetapi bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Yesus bergumul, saudara. Kita juga pasti bergumul. Ya, saya nggak bisa, ya banyak hamba-hamba Tuhan yang kena penyakit, bahkan mati. Tapi saya percaya Tuhan kita besar. Dia tetap penyembuh. Ya, dia tetap mau menyembuhkan semua orang. Dia tetap mau memulihkan semua orang. Masalahnya mau nggak semua orang melakukan kehendak Tuhan. Kalau Yesus bergumul, saudara, kita juga pasti bergumul. Kita pasti punya perasaan capek, nyerah. Pasti. Tapi walaupun kita mau berhenti, kita mau nyerah, tapi buat kita yang sadar bahwa hidup kita bukan milik kita, pasti kita mau lakuin kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi. Saudara, kita melihat ya Abraham menyerahkan Ishak waktu itu. Dia menyerahkan Ishak padahal Ishak adalah anak yang dijanjikan.
ya, anak janji. Tapi Abraham tahu bahwa hidup dia bukan tentang dia. Itu kenapa ketika dia mendapatkan Ishak, Tuhan minta Ishak dan dia berikan dengan kerelaan. Alkitab mengatakan besok keesokannya Abraham langsung pergi. Abraham tidak berdoa untuk berargumen. Abraham tidak berdoa untuk menimbang-nimbang, tapi dia langsung taat, dia naik ke atas. Dan dia menyerahkan Ishak. Ishak adalah kesayangannya. Tapi bagi Abraham lebih mengasihi untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika Abraham ingin membunuh Ishak, di situ Tuhan katakan stop. Malaikat katakan stop. Dan akhirnya diberikanlah anak domba di situ. Dan menariknya setelah kejadian itu Abraham mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sebelumnya dia tidak pernah mention Jehovah Jireh. Sama juga kan, ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan membuka pewahyuan Abraham bahwa Allah ternyata adalah Allah yang menyediakan. Kalau Abraham nggak taat, dia nggak akan mengenal sebagai Allah yang menyediakan. Mungkin dia cuma mengenal sebagai Allah yang berjanji. Mungkin dia mengenal Allah sebagai Allah yang menepati janjinya. Tapi dia nggak akan mengenal Allah yang menyediakan di saat-saat yang sulit. Tapi karena ketaatannya, Abraham menghidupi sonship-nya. Makanya dia jadi bapa orang beriman. Bapa bagi generasi. Bapa bagi bangsa-bangsa. Abraham gak pernah mengejar menjadi bapa, saudara. Hidupnya Abraham sebagai anak yang taat sama kehendak Tuhan. Dan itu membuat dia menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Saya percaya walaupun pergumulan, saya yakin berat. Ya, maksudnya pasti sulit. Tapi saya percaya hidup ini adalah anugerah, saudara. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita, termasuk saya, kita bilang, Tuhan hidup ini berat. Aduh, taat sama Tuhan berat. No. Hidup ini nggak berat. Yang membuat jadi berat adalah dosa dan keras kepala, saudara. Life is not hard. Life is a blessing. Life is a gift. Yang bikin berat adalah karena dosa yang kita masih lakukan, keakuan kita, kesombongan kita, dan keras kepala kita nggak mau berubah. Kita masih memusatkan diri kepada diri kita. Saudara, mari hari ini this is what normal looks like. This is a normal Christian life. Bukan kegiatan, tapi keputraan. Ya, bukan kepemimpinan, tapi keputraan. Bukan kebapaan, tapi keputraan. Kalau kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang taat kepada kehendak Bapaknya, mengerjakan kehendak Bapa, kita pasti akan menjadi good businesswoman, good businessman, good leader, good worker, good content creator, good artist. Waduh, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Aksesoris yang kita punya datang dari esensi yang kita hidupi. Menjadi dokter, menikah, itu semua aksesoris yang baik, yang penting. Tapi tanpa kita menghidupi esensi. Saudara, kadang-kadang kita nggak mau melakukan kehendak Tuhan karena kita mikir, nanti gimana kalau gue ngelakuin kehendak Tuhan? Nanti gimana hidupku nggak safe? Gimana akhir bulan? Pusing. Carilah kerajaan Allah. Semua akan ditambahkan. Naik dulu ke gunung, bawa itu Ishakmu, bawa pekerjaanmu ke Tuhan, serahin sama Tuhan, then you will know the rest. Bawa itu. Aku nggak tahu karena mungkin Ishak adalah pekerjaan kita, Ishak adalah kehidupan kita, Ishak adalah pelayanan kita, Ishak adalah pewahyuan kita yang lama tentang Tuhan, Ishak adalah I don't know. Tapi Tuhan percayakan Ishak di hidup kita untuk kita serahkan lagi sama Tuhan. Untuk hidup sebagai anak, kita harus lakuin kehendak Tuhan. Stop praying for God to fulfill your agenda.
but start praying for God to use you to fulfill His agenda. Saudara, berapa banyak dari kita yang berdoa, Tuhan, aku mau kerja hari ini. Aku mau melibatkan Tuhan dalam pekerjaanku. Tuhan, aku ingin menikah. Tuhan, sertai aku dalam pernikahan, Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan berkati. Tuhan, aku ingin membangun bisnis ini, Tuhan. Tuhan, sertai aku, Tuhan, biar hikmat-Mu yang menjadi hikmatku. Jadi seakan-akan kita punya bagian-bagian dalam hidup yang oke, Tuhan, yang ini kamu berkati ya. Aku mau Tuhan terlibat di sini. Jadi seakan-akan kayak kita agenda kita, terus Tuhan, oke, Tuhan libatin. Aku mau libatin Tuhan. Siapa kita, saudara? Harusnya our greatest desire is for God to use us for His agenda. Untuk Tuhan, libatkan aku dalam agendamu apapun itu. Bukan Tuhan berkati pekerjaanku, berkati pernikahanku. Itu semua baik, tapi it's not complete. Kalau kita mau hidup sebagai anak, saudara, kita harus lepasin itu kayak Paulus. Semua aku anggap sampah demi mengenal Kristus. Dan mengenal Kristus artinya hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Yang kadang-kadang kita harus go all the way ke kiri, ke kanan. Kita harus stop, kita harus... But to fulfill His agenda, kita harus lepaskan. So we need to pray, Tuhan, kehendak-Mu jadi. Tuhan, pakai aku dalam agendamu. Kadang-kadang kita harus keluar dari kerjaan. Kadang-kadang kita harus masuk ke sebuah kerjaan. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan A, ambil keputusan B untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya. Termasuk pelayanan kita. Terkadang pelayanan kita harus hentikan. Terkadang pelayanan kita harus redefinisi ulang. Kita harus runtuhkan apa yang kita sudah bangun. Demi kehendak Tuhan itu jadi, saudara. Because we are called to live as a son. Kita dipanggil untuk hidup serupa dengan Kristus, yaitu sebagai anak-anaknya. Amin, saudara. Saya berdoa, saya berharap supaya masa-masa pandemik ini waktu terbaik untuk kita benar-benar menghidupi kita punya keputraan, menghidupi kita punya sonship. Karena yang namanya anak, ahli waris. Tapi bukan anak status, saudara. Tetapi anak yang mengerjakan kehendak Bapaknya. Makanya Roma Efesus 1 bilang Roh Kudus jaminan, is the down payment. Ya, supaya kita bisa menerima semuanya. Karya penebusan janji-janjinya. Artinya bukan anak Allah yang sekedar berstatus, tapi anak-anak Allah yang mengerjakan kehendak Tuhan, dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengalami semua karya penebusannya karena diperlukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Semua resources-nya Tuhan akan Dia kasih. Ya, dibilang apa? Vision, provision. Kalau kita hidup for His vision, His provision will be ya around us, akan ada di kita untuk kita memenuhi kehendak Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa supaya benar-benar kita sama-sama bisa melakukan kehendak Tuhan dan semakin menjadi seperti Tuhan. God bless you. Thank you.